طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله صلوا على النبي محمد صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi Bu J. Ini sepertinya sudah ngantuk jamaahnya. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Ya. Ini antara ngontrak dengan ngundang kalau begitu. Saya ulang sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih salam itu doa. Kadang salamnya umat Islam ini sekarang hanya dipakai sekedar formalitas. Mudah-mudahan para jamaah semua senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu giliran bahasa Indonesia kan banyak bilang amin. Nah, kalau bahasa Arab jarang kadang dijawab itu. Para alim, para kiai, para habaib yang kami takzimi, dan juga para asatid, jajaran pemerintah. Saya kurang tahu, tadi saya dengar di sebelah itu ada Bapak Kepala Desa yang diundang. Saya tidak tahu Pak Kepala Desa yang mana ini. Oh, di samping saya ternyata tadi. Saya juga ada dari legislatif duduk di sini nih. Bapak Bang ya? Oh iya. Perlu dilanjutkan. Ini juga ada dari Bapak Kepolisian, dari Polsek Pak ya. Saya kurang paham tapi yang jelas tanpa mengurangi rasa hormat seluruh yang hadir dari tokoh masyarakat sampai pada pejabat pemerintahan, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan dan umur yang barokah. Aminnya itu jangan teriak, karena Allah itu mendengar bisikan hati. Jadi kalau teriak-teriak kadang-kadang hatinya itu nggak bilang amin, ini justru nggak nyambung. Amin itu yang mantap dengan hati ya. Jadi seperti orang jatuh cinta itu biasanya jarang teriak-teriak itu. Biasanya hatinya yang bicara itu. Alhamdulillah malam hari ini saya diberi kehormatan untuk duduk lebih tinggi dari anggota dewan. Duduknya saya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat. Apalagi yang diundang dari Bali. Ini membingungkan kadang para jamaah ini. Masa ada kiai di Bali katanya tadi. Nanti saya jelaskan kenapa ada kiai di Bali. Yang jelas alhamdulillah malam hari ini saya bersyukur dapat silaturahmi, dapat bermuajahah, kenal saudara-saudara kami di Kabupaten Demak. Mudah-mudahan silaturahmi ini mengantarkan kita bisa bertemu di akhirat kelak, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah yang dirahmati Allah, ini haul yang ke-54, berarti sudah 54 kali ngadakan haul ya. Saya sebenarnya bingung, diundang ke Jawa itu, bentar lu, ini live apa direkam? Mestinya harus izin ini. Kalau direkam, pilih yang baik-baik ya. Sebab saya kalau diundang di beberapa provinsi, terakhir kami kemarin ke Papua, sebelumnya ke Sulawesi, ke daerah pinggiran, itu saya larang untuk ngerekam kemudian dipublish. Kalau direkam kemudian nanti didengarkan, kalau salah diperbaiki silakan. Tapi kalau dipublish, bukannya pelit terhadap ilmu, tapi sekarang belum dewasa cara bermedia sosial. Yang cocok diambil baik-baik, yang nggak cocok meskipun baik dipenggal setengah-setengah. Makanya nanti kalau bisa, matur nuwun. Ini minumannya banyak sekali, berapa orang ini? Saya duduk di sini dikasih 2 mie. Ini maksudnya pilihan apa gimana ini? Ya, mudah-mudahan barokah. Kita lanjut ya. Nanti kalau direkam silakan, tapi jangan mudah share. Nah, kalau mau share ya silakan dipilih-pilih yang bermanfaat. Sebelumnya lebih baik saya perkenalkan dulu. Karena saya dengar tadi waktunya katanya sampai 1,5 jam. Saya selama bicara tidak pernah 1 jam. Bukan karena kehabisan materi, tapi karena sungkan kesannya menggurui sesepuh di bawah ini. Tapi karena memang waktunya 1,5 jam, nanti katanya disuruh tadi, mana Pak Mustaghfirin sama Pak Ainun Ni'am itu. Ini yang punya program. Tadi sempat cerita, ketika 2 minggu sebelumnya katanya nggak ada kiai karena kiai sibuk. Sekarang undang kiai itu harus 2 bulan sebelumnya minimal. Jadi rupanya iseng-iseng nemu saya di jalan. Alhamdulillah bisa hadir ke sini. Walaupun bukan kiai. Iseng-iseng, tapi beliau luar biasa di Bali perjuangannya. Dan alhamdulillah pelaksanaan ini pun tadinya saya kira itu naik becak ke sini dari Bali, ternyata saya dinaikkan atas itu. Ini beliau luar biasa, Pak Ainun Ni'am sama Pak Mustaghfirin. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Pertama saya perkenalkan dulu Pak ya, Bu. Karena nama Wayan Sri Tama itu kelihatannya aneh. Tapi kok dikasih embel-embel ustadz itu? Ya saya anggap doa sajalah. Saya perkenalkan dulu. Biasanya Bapak, Ibu, kalau dengar nama Wayan, Kadek, Komang, Ketut, dan seterusnya, itu biasanya pasti asli Bali, pakai sod ya, jangan salah. Asli Bali, asli, so. Bukan gitu. Asli Bali, dan biasanya itu beragama Hindu, bukan Buddha, Hindu. Saya sering perkenalan mengawali biasanya itu karena nama Wayan ini harus saya jelaskan dulu. Dari mana sumbernya, orangnya jelas apa tidak. Jangan-jangan yang ngomong tidak jelas sehingga nanti betul-betul iseng nanti begitu. Perlu saya perkenalkan memang. Jadi itu asli Bali dan biasanya beragama Hindu. Memang tidak salah, nama Wayan Sri Tama itu agama Hindu dulu. Tahun 94. Tapi ada di daerah Pegayaman ada namanya Wayan, Komang, Ketut, itu biasanya itu asli Bali, tapi dari keturunan mbah-mbahnya itu sudah Islam, yang kemudian nama itu masih dipakai. Itu daerah Pegayaman di Singaraja Pak. Biasanya namanya Wayan Abdul Karim gitu ya. Ada gandengan nama Arabnya lah atau berbahasa Arabnya. Tapi kalau Wayan Sri Tama itu sudah asli Bali Pak. Alhamdulillah tahun 94 kira-kira itu saya dapat hidayah Islam, lulus sekolah dasar,
karena memang orang tua secara ekonomi itu nggak mampu nyekolahkan SMP. Akhirnya saya kerja kesana kemari, terakhir kerja sama orang Madura, ada anaknya sebaya dengan saya, diskusi tanya jawab seputar agama, dan alhamdulillah menurut saya Islam itu menarik. Kenapa kok milih Islam? Saya nggak tahu. Karena saya nggak milih Islam, tapi Islam itu masuk ke dalam hati saya. Nah alhamdulillah sejak itu kemudian saya memilih agama Islam sebagai pilihan saya pribadi. Lantas apa semudah itu? Ya tentu ada sedikit biasa. Di Bali itu kalau anak pertama itu punya tanggung jawab, Pak. Punya tanggung jawab terhadap keluarga. Dan saya anak pertama dari 5 bersaudara. Adik saya 4, laki 2, perempuan 2. Dengar anak pertama masuk Islam, ibu saya nangis-nangis, Bu. Setiap saya pulang tuh nangis-nangis. Tapi saya yakinkan, Bu, Pak, meskipun saya milih agama Islam, tapi saya tetap ibu bapak itu orang tua saya. Tetap saya nggak mau. Tetap saja nggak mau. Tapi lambat laun, karena waktu itu kalau saya cuman berislam, tidak memperdalam Islam, ini saya hanya akan menjadi kacang yang tidak ada isinya. Dulu pikiran saya begitu. Akhirnya saya pilih nyantri. Awal mula nyantri saya itu pernah nyantri di Lombok Utara, di NTB. Itu kurang lebih 6-7 tahun. Kemudian saya sempat juga nyantri di NTB 2 pesantren, kemudian sempat di Al-Amin Madura, Sumeneb. Itu sebentar juga, tadi sudah saya sempat ngobrol. Itu numpang tidur sekitar 3 tahun. Kemudian saya juga pernah nyantri di Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus, Situbondo. Ijazah saya di sana ceritanya secara formal itu S1 S2. Itu pondok Salafiyah Syafi'iyah itu pondoknya Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Jadi kalau tadi ada lagu Yalal Waton biasanya itu faham. Kalau beliau ada salah satu mediatornya berdirinya Nahdlatul Ulama. Saya di sana nyantri terakhir. Kemudian saya sambil menyelesaikan S3 dan alhamdulillah sudah selesai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu juga sambil nyantri. Salah satu guru saya itu Mbah Yai Tolaha Hasan, itu sahabatnya Gus Dur sekaligus Menteri Agama di eranya Gus Dur. Dan sekarang sudah almarhum Ramadan kemarin. Dan guru saya juga salah satunya di Malang itu Mbah Yai Kholik Syamsuri. Beliau santri dari Mbah Yai Hamid Pasuruan. Tentu masih banyak guru-guru saya. Jadi kalau saya ke Madura biasanya saya juga nyari guru. Karena ketika saya baca beberapa sejarah ulama dulu, selalu belajar dari guru ke guru. Jadi saya juga kalau di sini ada misalkan alumni Said Alwi Al-Maliki, ya setidaknya saya pernah berguru sama muridnya. Jadi saya loncat-loncat berguru dan sampai sekarang masih status santri, jadi belum ustadz. Tapi kan tidak usah dihapus sekarang, kasihan itu. Jadi masih santri. Kalau gelarnya benar, tapi kalau statusnya masih santri. Ini riwayat ringkas saya. Kenapa riwayat ringkas itu penting? Di samping untuk perkenalan, sebenarnya untuk kenangan bagi mereka yang hidup. Maka haul, tadi saya dengarkan, saya simak, bahkan sempat saya baca. Ternyata salah satu keistimewaannya Mbah Yai Muti, ya Mu'ti ya, Mbah Yai Mu'ti atau Kiai Haji Abdul Mu'ti, salah satunya itu kan memiliki ilmu hikmah katanya. Padahal kalau bicara ilmu hikmah, itu yang sekarang sulit diterapkan.
Makanya kalau haul tiap tahun dijadikan rutinitas, tidak dijadikan motivasi untuk memahami bagaimana keistimewaan beliau, ini hanya sekedar peringatan biasa. Makanya sering kita dengar misalkan, oh ada hikmahnya, kan begitu. Maksudnya apa? Setiap perilaku itu beliau contohkan lebih dulu daripada menyampaikan, sampai orang itu kemudian terketuk hatinya mengikuti. Itu hikmah. Persoalan sekarang ini terkadang hikmah itu dikesampingkan dan lebih sering orang berlomba-lomba ngomong. Sekarang kalau cari orang pintar ngomong itu gampang. Pokoknya bisa ngomong selesai sudah. Makanya tadi kalau diundang ada kiai misalkan dari Bali, di Bali sekarang banyak kiai, Bu. Jangan khawatir. Tapi kiai dari Jawa dakwah ke Bali. Kemudian di Bali ganti KTP, diundang dari Bali. Jadi jangan keliru, jangan khawatir. Yang jelas yang diundang itu identitasnya jelas, alamatnya jelas, orangnya jelas. Insya Allah aman. Yang susah itu identitas nggak jelas, orangnya nggak jelas, ini bisa kurang aman. Maka kenapa umat kebelakangan ini sering menjadi kelompok-kelompok kecil? Itu karena memang tidak mampu menjadikan perilaku lebih dulu daripada lisan. Saya punya santri di Kelungkung misalkan, ngajar di pesantren masyarakat, itu salatih pidato sampai tingkat provinsi itu bisa. Artinya apa? Kalau cuma melatih ngomong itu gampang. Tapi memahami lisan biar sesuai dengan perilaku itu yang sulit. Contoh, makanya misalkan ketika baginda Rasul itu akhlaknya seperti Quran, satu ketika ada Arab Badui yang iseng ingin tahu akhlak Nabi karena kangen kepada Nabi, jawaban ringkasnya kan dijawab khuluquhu Quran. Akhlak Nabi itu seperti Quran. Ya wajar, misalkan awalnya dalam surah Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. Memang sifat Nabi itu kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Memang Nabi itu berbuat menolong orang tidak perlu nama, tidak perlu disanjung. Kebalikan orang sekarang beramal. Bangun masjid ingin diumumkan namanya, ya nggak apa-apalah untuk menarik yang tidak nyumbang. Tidak apa-apa itu. Tapi terkadang di dalam hal-hal lain itu sering Al-Fatihah dia hafal, tapi perilakunya justru bertentangan dengan Al-Fatihah itu. Ayatnya kasih sayang, tapi justru ketika dia berbicara memaki-maki orang lain. Ini yang kemudian merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak mampu meneladani ulama terdahulu, bahkan barangkali ulama-ulama itu sering dimaki. Yang memaki para ulama rata-rata mereka yang baru tahu ngaji. Nah, diadakannya haul ini sebenarnya adalah mengenang bagaimana perjuangan beliau, sekaligus menanamkan di dalam hati agar semakin dekat dengan ulama. Makanya kan nanti begini, Pak. Kenapa akhir zaman nanti orang akan dipimpin dengan pemimpin-pemimpin yang tidak baik? Itu di dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada hadis menyatakan sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nah, ini sering saya ungkap di mana-mana. Nanti akan ada satu zaman orang sudah jauh dari ulama dan ahli fikih. Kalau sudah jauh dari ulama, bahkan memaki ulama, yang terjadi adalah saya betalihimullah bithalati balayat, akan diuji, ditimpa dengan 3 ujian. Yang pertama yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, akan diangkat keberkahannya dari pekerjaan. Rumah punya, istri cantik, anak ada, tapi hidup gelisah. Ini hati-hati. Ini rambu-rambu ini.
Tadi mungkin ibu-ibu ada yang nanya, oh iya tadi kau udah ditanya sudah punya istri apa belum, kan begitu ya. Saya mumpung ingat itu, ya alhamdulillah sudah, tapi baru satu. Insya Allah saya tadi dengar itu Kiai Haji Mukti, ternyata istri beliau 2. Nanti saya khawatir habis turun dari sini nanti dapat istri lagi saya tambahan ini. Ya insya Allah lah, kalau emang itu yang terbaik. Asal siap jadi mertua saya yang kedua itu. Ya ini istri saya baru 1, putra belum ada, mohon doanya. Orang tua saya, ini mumpung ingat-ingat saja, ini mengalir saja Pak ya. Mengalir saja karena memang tidak ada persiapan. Orang tua saya masih agama Hindu, bapak ibu satu desa itu baru saya yang masuk Islam, mohon doanya. Mudah-mudahan orang tua saya selalu diberi kesehatan. Kebetulan kemarin pas mau berangkat ke sini ibu saya masuk ICU. Dan alhamdulillah sekarang kondisi saya dengar membaik. Mudah-mudahan sembuh dan diberi hidayah. Jadi baru saya yang masuk Islam satu desa itu, bukan satu keluarga, satu desa. Ini saya mohon doanya para jamaah, mudah-mudahan doanya para jamaah insya Allah dikabulkan oleh Allah sehingga keluarga saya mendapat hidayah Allah. Lanjut ya. Jadi keberkahan hidup itu tidak ada dalam diri karena memang kita sering jauh dari ulama. Sekarang kiai atau ulama itu dianggap hanya formalitas Pak. Jadi tukang doa. Ada acara tukang doanya ya kiai. Ketika ada masalah bingung baru datang ke kiai. Tapi giliran ada nikmat, ada rezeki, kiainya dilupakan. Iya, kiai itu sering jadi ban serep, jadi korban penderitaan sekarang itu. Tapi nggak apa-apa, memang tugasnya kiai sering menderita di dunia. Tapi biasanya jatah di akhirat itu. Sering kayak begitu. Akhirnya lupa. Padahal orang disebut ingat itu ketika senang dia berbagi, ketika susah dia tetap berbagi. Jangan bagi susahnya, senangnya sendiri. Nggak tahu sekarang kan apakah zaman itu sudah ada, yang jelas ciri-cirinya seperti itu. Tapi di Demak insya Allah nggak ada, kiainya betul-betul luar biasa. Tapi ya kalau di sini masih ada dan ternyata juga sudah ada kiai tukang doa, ilmunya nggak dipakai, ini bahaya ini. Ilmunya itu lebih betah belajar dari Syekhuna Google, dari YouTube, ya nggak apa-apa, asal gurunya jelas. Yang kita khawatir gurunya juga nggak jelas. Ya boleh belajar pakai Google, boleh, yang sekarang zamannya, tapi jangan satu-satunya dijadikan alat belajar. Ini. Yang kedua itu dampaknya kalau orang sudah jauh dari ulama, itu adalah akan yusallituhumullahu sultanan zalima, akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi sekarang belum, pemimpinnya masih adil. Tadi saya dapat dapat pesan dari teman, dia bilang begini, alhamdulillah kita sekarang sudah diwakili sama dewan katanya. Kita sekarang sudah punya wakil di dewan katanya. Apa itu? Ya yang kaya, yang punya mobil sudah ada wakil kita katanya. Gajinya besar sudah ada wakil kita katanya. Bahkan istri 3 kemarin tuh ada yang di DPR RI itu sudah ada wakil kita katanya. Jadi rakyat itu cukup sudah kerja sebagaimana apa adanya, nikmati saja ekonomi yang ada saat ini karena kita sudah punya wakil. Itu katanya teman saya tadi. Ya benar juga ya, tapi saya mohon maaf Pak Dewan ini. Tapi apa betul seperti itu? Yang jelas pemimpin-pemimpin yang zalim itu punya ciri. Karena zalim itu kan dimaknai wadu'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ini alhamdulillah air ini ditempatin gelas sudah tepat, enggak zalim. Ini akan jadi zalim kalau di bawahnya ditaruhin sandal jepit. Sandal jepit itu biasanya di bawah.
Apapun yang bukan pada tempatnya itu zalim. Nah, nanti kalau orang sudah jauh dari ulama, itu akan dipimpin oleh orang-orang zalim. Akan memperkaya diri sendiri. Ketika kampanye janjinya wah luar biasa itu. Menyentuh hati rakyat. Tapi begitu duduk menyakiti, tidak usah disambung. Yang dikedepankan adalah kepentingan pribadi dan kelompok. Itu ciri pemimpin yang zalim. Makanya saya pernah mendengar pada eranya Umar bin Abdul Aziz, itu kalau menggunakan fasilitas pemerintah untuk pribadi, itu takut beliau. Jangankan nerima tamu saja, kalau tamunya pribadi itu tidak dipakai. Tapi itu kan dulu. Sekarang ini kan memang beda zamannya. Yuk minimal kalau sampai kita ini tidak dilindungi hak-hak kita. Dan sekarang sudah alhamdulillah bagus. Pemerintahan jalan dan maksimal. Jadi belum pada taraf itu. Buktinya memang pemerintah kita sekarang dekat dengan ulama. Ini contoh. Tapi kalau sudah tidak pernah dekat dengan ulama, ini bahaya ini. Bahaya. Dan alhamdulillah sekali lagi di era sekarang dan mudah-mudahan seterusnya ulama itu justru digandeng. Kadang ada yang mengkritik, ngapain ulama itu kok ikut bukan begitu caranya. Kalau digandeng itu nggak masalah. Yang minta digandeng itu yang bermasalah. Kalau ulama digandeng nggak apa-apa. Tapi kalau ulama minta digandeng, ini berarti ulamanya terlalu murahan dan itu tidak pernah dilakukan oleh ulama yang sejati. Maka dari itu pemimpin-pemimpin yang zalim tidak akan terjadi selama masih dekat dengan ulama. Nah yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu kalau jauh dari ulama yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan meninggalkan dunia ini tanpa bekal iman. Ibu, saya mau nanya, iman dengan adanya Allah itu apa artinya, Bu? Iman itu apa artinya, Bu? Percaya. Sepakat Bu ya, iman itu percaya Bu ya. Berarti iman dengan adanya Allah artinya percaya dengan adanya Allah. Ini pelajaran anak SD. Sekarang saya nanya, percaya dengan adanya iblis Bu? Percaya dengan adanya iblis? Berarti beriman Bu ya. Kok kayak bingung Ibu ini, saya sendiri juga jadi bingung. Ini kan saya pakai pertanyaan, beriman dengan adanya Allah itu apa artinya Bu? Kok enggak serame tadi? Artinya percaya. Sekarang saya nanya, percaya adanya iblis Bu? Berarti beriman Bu ya. Emang kalau ngaji pakai terjemah itu banyak sesatnya kadang-kadang. Makanya kalau ngaji pakai terjemah itu banyak sesatnya itu ya Bang. Sebab bahasa Arab itu sulit diwakilkan itu. Memang beriman itu diartikan bahasa yang paling mendekati artinya percaya. Tapi iman itu saya sering ulang-ulang dimanapun Bu. Karena ini dasar, kadang-kadang yang dasar ini disepelekan. Iman itu bisa dikatakan iman kalau mampu melakukan 3 hal. Kata Nabi apa? Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3, kalau orang mampu memadukan 3 ini baru dikatakan orang itu punya iman. Imannya bagus. Pertama apa? Al-insafu min nafsih, jujur pada diri sendiri. Ibu, saya nanya sekarang jujur. Bapak-bapak boleh jawab. Tanya jujur jawabannya ya. Kalau ngaji lucu dengan ngaji yang serius itu mana lebih bagus? Jawab dengan hati. Ngaji yang serius. Tapi kalau ternyata suka ngelucu yang diharapkan, jujur apa enggak pada diri sendiri? Nah ini cara nanya hati, bukan nyalahkan. Cara nanya hati kecil. Oh kalau begitu kan ngajinya enggak ada guyonnya. Kalau ada guyonnya perlu. Tapi kalau disuruh ngelucu penuh, ya undang Ustaz Sule sana. Ya ulama dulu memang unik. Ada kalanya dia serius, ada kalanya dia
Guyon. Dan ulama Nusantara itu memang unik, Pak. Di Surabaya itu ada daerah maksiat dulu, sepanjang jalan, saya lupa nama jalannya. Itu gosnya itu berpakaian gaul, ikut nimbrung pelan-pelan. Akhirnya sekarang menjadi seperti kota santri, rajin ibadah pemudanya di sana. Bahkan saya pernah mendengar di Tebu Ireng dulu, itu daerahnya tempat sarang judi. Memang kiai dulu itu kemudian bukan sarang judinya dihapus, tapi malah mendirikan masjid atau musola di samping tempat judi. Siapa yang lebih berani dulu dengan sekarang, Pak? Sekarang ngelihat maksiat itu dibasmi habis. Harus dihancurkan karena itu maksiat. Harus dimusnahkan. Ya Allah, kita hidup bisa baik bukan karena kita, Bu. Kita baik karena Allah kasih hidayah dan kemampuan untuk kita baik. Ulama dulu melihat maksiat, di sana tempat judi, mungkin saja di sana tempat prostitusi, tapi ulama dulu datang dengan kepribadiannya malah mendirikan musola di samping itu. Sekarang kan beraninya gerombolan untuk ngusir itu. Berani nak dirikan musola di sampingnya tempat orang judi sekarang. Ya caranya kemudian ada caranya ya sesuai daerah. Ada anak muda suka guyon, ya guyon dia masuk. Anak muda suka guyon tapi dibawain dalil, ya lari orangnya itu. Saya pernah punya teman sekaligus murid. Mohon maaf Pak Komandan. Kebetulan dia anggota. Kemudian komandannya itu nelpon saya. Pak Ustadz, ini ada anggota yang akan karena sudah melanggar gini. Waktu itu ada 3 anggota, 2 sudah dipecat. 1 yang kemudian karena yang pelanggaran berat. Inilah hebatnya Polri sebenarnya. Sebenarnya Polri itu tegas. Jadi jangan kira ketika ada anggota melanggar tidak ditindak. Cuman kan tidak dilaporkan ke media massa atau ke masyarakat. Masa tidak mungkin. Sebenarnya tegas. Komandannya nelpon saya, datang. Saya suruh ketemuan di masjid. Oh iya. Ketemu di masjid, Pak. Pertama kali masuk masjid, dia ngomong, omongannya nggak jelas, seperti orang mabuk, karena memang sudah payah. Tapi saya bisa mendengar di antara omongannya itu dia ngaku tidak sholat. Oh Ustaz, ini saya mabuk, saya berbuat gini, tapi saya nggak sholat katanya. Ngaku. Saya bilang apa? Bagus. Dia ngaku nggak sholat, saya bilang bagus. Kira-kira jawabannya pas apa enggak, Pak? Saya nggak sholat Pak Ustadz. Bagus, saya bilang begitu. Apanya yang bagus kira-kira itu? Jujurnya. Gara-gara saya bilang bagus, penasaran anggota itu, sering ke kos-kosan saya. Singkat cerita, rupanya dia mulai kepengen iseng sholat. Karena waktu itu saya bilang, pokoknya kurangi saja ini, walaupun gak sholat gak apa-apa, kurangi saja nih maksiatnya yang ini. Alhamdulillah karena sering gabung, kemudian iseng-iseng pengen sholat. Dia nanya, Pak Ustadz, saya mau sholat, tapi gak bisa, ikutin saja yang sholat itu. Tapi saya gak bisa wudhu, ya ikutin saja yang wudhu di samping. Gitu. Alhamdulillah singkat cerita, di beberapa bulan kemudian, dia datang lagi ke saya, dia bilang apa? Pak Ustadz, alhamdulillah saya sekarang agak tenang. Dulu saya ngelihat ustadz atau kiai itu paling benci katanya. Oh, kenapa kamu benci? Karena setiap ustadz kalau bilang ketika saya nggak sholat kamu masuk neraka katanya, saya jadi makin marah katanya. Jadi emang unik orang Indonesia itu. Giliran nggak sholat saya bilang bagus, malah rajin sholat. Karena apa? Karena setiap manusia ingin dihargai. Setiap individu ingin dihormati. Dan Indonesia ini punya budaya yang berbeda. Budayanya santun. Ketemu tetangga walaupun gak kenal, senyum. Orang lain senyum. Itu budaya kita. Belakangan ini kemudian budaya-budaya yang santun itu mulai hilang. Ngelihat teman itu, ngelihat saudara beda, gara-gara beda amalia itu sudah dianggap musuh. Gara-gara beda amalia, hal yang sifatnya furu'iyah itu sudah dianggap musuh sekarang itu.
Kenapa hal itu terjadi? Karena dalam diri orang itu selalu ada kebencian, sehingga surga sekarang sudah dikapling oleh kelompok tertentu. Sekarang itu sudah dikapling surga itu. Yang lain tidak boleh masuk surga. Yang lain silakan masuk neraka. Karena nggak cocok dengan kelompok itu. Kelompok yang mana? Tidak usah saya sebutkan. Nanti dibilang fitnah lagi, apalagi direkam kayak gini nih. Inilah persoalan saat ini. Maka ketika beragama tidak secara total, tidak mengikuti cara-cara para ulama yang dulu dikembangkan, ini bisa bermasalah cara beragama itu. Makanya jujur pada diri sendiri itu kata kunci untuk berbuat. Sebelum melangkah, tanyakan dulu diri kita. Tanyakan hati kecil kita. Misalnya, saya sering nyontohkan ibu-ibu saja, karena ibu-ibu kadang-kadang sering judulnya itu tetangga. Kalau sudah ngobrol, ngerumpi, nggak ada tema, yang jadi judulnya biasanya tetangga. Sekarang saya nanya Bu, ngomongin tetangga itu bagus apa enggak Bu? Bagus apa enggak? Tapi masih aja ada ngomongin tetangga sebelah itu. Karena memang tidak jujur pada diri sendiri. Coba jujur pada diri sendiri, jadikan alat beragama. Kalau memaki orang salah itu bagus apa tidak? Memaki orang salah bagus apa tidak? Tidak bagus. Maka lakukan pendekatan. Janganlah dimaki orang yang salah itu. Karena urusan orang itu baik atau tidak bukan urusan kita. Kita ini hanya disuruh mengingatkan. Yuk jangan pendekatannya lewat maki memaki. Sekarang ini kadang-kadang mohon maaf, mulut itu nggak pakai rim. Apa yang terpikirkan, kosakata itu yang keluar. Akhirnya kebetulan mungkin ada kebun di sana, itu yang keluar. Ini kan nggak pakai rim. Makanya cara beragama itu kan seperti mobil, Pak. Seperti mobil. Ada gas, ada rim, ada setir. Nah, itu saya dapat itu dulu seperti itu. Gasnya itu keinginan, jadi nafsu itu penting. Hanya dikendalikan dengan hati, rimnya. Setirnya itu pikiran. Jadi jangan hidup hanya mengandalkan pikiran dan nafsu. Perlu hati. Maka cara beragama kita biasanya ada 3. Ya syariatnya penting, ya akidahnya harus tetap kuat, ya tasawufnya atau akhlaknya tetap menjadi prioritas. Contoh, ada tetangga baru sekali beli motor, motornya baru, harganya 20 juta. Kemudian karena memang tiba-tiba dia sakit, entah istri atau anaknya, motor yang baru beli kemarin dijual second biasanya cukup harganya 18 juta. Itu karena kepepet dijual 8 juta. Ini saya contohkan di mana-mana. Sering saya contohkan sekali lagi. Sekarang saya nanya Pak, kalau Pak Kiai sudah tahu, apakah sah orang tadi jual motor yang mestinya harga second 18 juta dia jual 8 juta, kemudian ada tetangganya yang beli, sah apa enggak itu? Sah apa enggak? Sah, karena di sana ada akad jual beli. Tapi di kita ulama-ulama terdahulu tidak hanya mengajarkan itu. Kalau punyanya cuma 8 juta, ya dikasih uang 8 juta, surat-suratnya diambil, kemudian dijualkan ke tempat lain, lakunya 18 juta, 10 juta dikembalikan, 8 juta uang tadi diambil, jual belinya jalan, nolongnya jalan. Ini yang kehilangan sekarang. Kadang ngelihat orang kepepet itu senang, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ya kalau kepepet orang luar sana nggak apa-apa lah. Tetangganya kepepet senang. Oh kenapa kamu dapat motor murah? Iya alhamdulillah dapat kepepet itu yang jual. Astagfirullahaladzim. Karena memang orang beragama sekarang cuma pakai ini. Cobalah timbang pakai hati. Bagaimana kalau diri kita yang kepepet? Itu loh caranya mikir. Dan ini sering tidak dipakai untuk bertanya pada diri sendiri.
Beragama itu diri sendiri yang jadikan pertanyaan, Pak. Apa saja, kalau tanya diri sendiri, insya Allah enak. Oh iya ya, si fulan kepepet, andainya saya kepepet gimana ya? Nah itu, kalau beragama cara ini dipakai, insya Allah tidak ada kebencian dan tidak ada dusta di antara kita. Makanya ini ilmu hikmah yang tadi disebutkan, bagaimana profil beliau. Insya Allah kalau itu diteladani bagian kecilnya saja, insya Allah akan manfaat. Ini yang pertama, Bu ya. Kok tidak ada jam? Sudah jam berapa ini, Pak? Oh itu. Siapa bilang sampai jam 1? Ya. Berarti waktu saya jatahnya tinggal sedikit. 10 menit ya. Jadi mohon maaf kalau isi materinya itu agak menegangkan, Pak. Saya tadi mikir bagaimana caranya bisa ngelucu. Saya nggak bisa ngelucu emang kebetulan. Sejak saya masuk Islam nyantri, kebetulan saya diajarin kitab saja gitu. Ya sampai sekarang nggak tahu caranya bikin kitab itu tertawa, itu saya belum bisa sampai sekarang itu. Iya, kalau Gus Muafiq itu enak, ya saya tahu. Tapi kalau kayak Gus Baha, nah itu santri tulen tapi penguji doktor, itu saya dengar itu beliau jarang bikin ketawa juga itu, karena santri tulen beliau itu. Tapi kalau Gus Sule, insya Allah ya. Makanya perlu gini, Pak. Besok tahun berikutnya kalau ngundang pada eranya Roma Irama ada nada dan dakwah, maka nanti perlu lawak dan dakwah. Nah, jadi diundang Sule itu perlu itu. Karena kalau meniru orang dulu sulit. Anggaplah Abu Nuwas itu meskipun kelihatan lucu tapi memang pas bener. Jadi logikanya Abu Nuwas terlihat lucu tapi benar. Ya walaupun itu apakah fiktif ataupun non fiktif, tetapi bagaimana misalkan tantangannya, siapa yang berani ngasih pantat raja itu akan saya kasih hadiah. Oh, akalnya cerdas memang. Memang dikenal beliau itu ternyata ulama. Akhirnya apa? Celananya dijahit karpet, dia duduk paling pinggir, tidak duduk di karpet. Ditanya raja, kenapa kamu tidak duduk di karpet? Maaf Tuan Raja, karena kami bawa tempat duduk sendiri. Apa itu? Pantatnya dilihatin karpet itu. Akhirnya mantatin raja. Logikanya orang dulu memang jalan, ulama dulu. Oh sekarang ini memang sulit nyari logika yang kreatif itu. Tapi nggak apa-apa lah ya Pak ya. Ya meskipun tidak lucu, ya mudah-mudahan manfaat dan barokah gitu ya. Saya minum dulu ya. Ini kopinya jangan sekarang lah ini. Ini biasanya kopinya itu digandengkan dengan sesuatu nanti nih, ada saatnya itu. Tadi bansernya ada, saya pikir tidak ada banser karena saya alhamdulillah saya belum perkenalkan itu. Saya juga sebenarnya masih aktif sebagai ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kelungkung Bali. Nanti ketua Ansornya yang ranting itu mudah-mudahan ada di sini. Silaturahmi. Dan kemarin saya menjabat sebagai sekretaris Persatuan Guru NU Provinsi Bali, tapi sudah selesai jabatan saya. Sekarang tinggal kadang-kadang bantu pusat. Jadi karena tadi ada lagu Yalal Waton, karena saya sering diundang di berbagai di lintas organisasi, Pak. Saya diundang siapa saja saya hadir mengundangan. Jangankan yang ngundang itu beragama Islam, yang ngundang non Muslim saya datang kok. Iya betul, Pak. Apalagi di Bali, ada yang ngundang misalkan ide pedanda siapa atau ini acara apa datang saya. Dan saya sering diskusi dengan saudara-saudara saya di agama Hindu itu. Karena Islam ini siap menghadapi siapapun dan dimanapun dan tidak akan menyinggung. Pertama kali masuk Islam Pak, satu desa itu nggak ada yang suka sama saya. Ini sebelum kita lanjut materinya ya, saya kasih selingan saja cerita. Pertama masuk Islam, itu satu desa tidak ada yang suka Pak. Jadi mohon maaf Pak Dewan, ketika saya datang itu ada yang sengaja mohon maaf, habis makan mangga itu seakan-akan tidak ngelihat kayak ngelempar begitu.
Andainya waktu itu saya marah, mungkin sampai sekarang mereka benci. Ya, tapi seperti orang tidak tahu menahu saja lah. Kemudian ada yang sakit, saya jenguk. Ada mantenan, saya bawa beras. Iya, mantenan umat Hindu. Ada yang meninggal, saya lihat orang nyemplungin uang, saya cemplungin juga uang untuk beli kopi, mungkin tidak tahu itu. Yang jelas bukan untuk mayit. Karena yang untuk mayit sudah berhenti dia. Pasti untuk yang hidup itu kan. Singkat cerita, karena sering saya terlibat di masyarakat, apa kata mereka kemudian? Oh, baik yang masuk Jawa itu katanya. Jadi kalau masuk Islam tuh masuk Jawa, Pak. Di sini ada yang dari Sumatera enggak? Kalau pakai topi kayak saya, pakai sarung, ke Bali, orang Jawa itu. Maksudnya orang Islam. Orang Lombok pakai topi datang ke Bali, oh orang Jawa itu. Oh nak Jawa tuh. Ada orang Jawa itu maksudnya orang Islam. Jadi saya dianggap masuk Jawa, padahal saya masih rumah saya di Bali, KTP saya Bali, nama saya nama Bali, tapi dibilang masuk Jawa. Nah gitu lucunya di sana itu. Tapi nggak apa-apa, itu hanya pembahasaan. Sehingga kalau saya misalkan ada pemeriksaan atau ada urusan surat menyurat di desa, kalau pengurus desanya baru, dilihat nama saya, oh Pak Wayan nggih, ya Pak Wayan. Dilihat Wayan Sri Tama agama Islam. Kok agama Jawa nih? Nah, agama Jawa, ada agama Islam. Ya itulah menariknya di Bali. Tapi kemudian setelah kita tunjukkan akhlak itu, bapak saya kalau waktu sembahyang ya sembahyang, karena kita buatkan rumah. Tapi giliran saya sholat ya saya wudhu, saya sholat di sana, di pinggirnya. Alhamdulillah mereka justru heran, mengapa kok beda Islammu dengan Islam yang lain katanya. Nanya, padahal Islamnya saya sama dengan bapak ini, Qurannya sama, Fatihah kita insya Allah sama. Kalaupun ada yang baca Bismillah sir, tetap saja Alhamdulillah dan seterusnya juga sama. Tapi kenapa dia bilang Islamnya saya beda? Karena kita itu tidak mau mencampur adukan antara pribadi yang bersifat sosial dengan keyakinan yang menyangkut pribadi yang ada dalam hati. Urusan sosial kita berbuat baiklah kepada siapapun. Makanya kalau ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menghormati dan menghargai tetangganya. Di sana itu selama saya ngaji hadis tidak pernah ada ketentuan harus tetangga yang Islam, tidak pernah. Tetangganya Kristen, kalau dia sakit ya bantu. Tetangganya Buddha, kalau yang butuh bantuan sekiranya misalkan dia tidak punya beras ya dibantu, biar dia bisa makan. Jangan karena berbeda itu kemudian ini kan agama lain, biarin aja dah kelaparan. Tidak boleh lah. Tetap bantu kalau urusan hidup. Jangankan manusia. Wong kita disuruh tumbuh-tumbuhan, binatang disuruh nyayangi, apalagi sesama manusia. Andai ini dipakai dakwah, insya Allah hidup kita ini nyaman. Maka ini yang saya katakan sebenarnya yang kedua, ciri orang beriman adalah bazlus salam lil alam. Ini yang saya maksudkan. Mampu menebar rasa nyaman bagi orang di sekitar. Jadi kalau bapak, ibu bertetangga, tetangganya itu takut. Aduh, ada orang ini ya, kelompok ini saya takut. Saya di Bali satu ketika, ada satu daerah, hanya gara-gara waktu itu ada era, mohon maaf, saling bom itu. Gara-gara berpakaian jubah, padahal itu orang baik begitu. Itu ada orang Hindu yang nanya kemudian, oh itu mau kemana, dari mana itu, hati-hati katanya. Emang sekarang cara beragama itu menakutkan kadang kan. Nah kalau sudah seperti itu yang rusak citra Islam. Jadi kalau ada sekarang agamanya Islam, syahadatnya bagus, baca Qurannya fasih, tapi tetangganya merasa terancam, ini dipertanyakan keberagamaannya. Jadi ibu, bapak, kalau beragama dengan siapapun, bikin tetangga kita merasa nyaman. Jangan dibikin takut. Apalagi misalnya karena sudah lebih dulu di sini,
disepuhkan, ditokohkan, lantas bikin orang itu takut. Biar hormat sama saya sesem. Nah, ini janganlah. Ini kan ada kadang, tapi tidak di sini karena saya kan baru datang, tidak tahu di sini tuh. Tapi ada di tempat lain itu karena ingin dihormati itu bikin takut orang itu. Janganlah. Nabi Muhammad, para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada ulama selalu ikut duduk di bawah. Tidak ingin dihormati, justru dengan cara itu kemudian masyarakat menghargai dan menghormati. Tapi kalau ingin dihormati, insya Allah dihormati di depan tapi di belakang. Begitu dia mati, alhamdulillah. Hati-hati. Dan itu sering terjadi. Makanya kan orang mati itu kan ada orang mati yang diharapkan kematiannya, yaitu yang tingkatan brutalnya sekelas Fir'aun itu. Fir'aun itu kan ngaku diri Tuhan itu. Kalau ada orang sekarang itu suka menebar kebencian, itu insya Allah biasanya diharapkan itu. Entah diharapkan kepergiannya apa kehadirannya itu. Nah ini yang kedua Pak ya. Jadi harus ada bazulus salam lil alam. Inilah cara beragama yang kedua. Nah ciri iman yang ketiga adalah al-infaq minal iftiqar. Mampu menginfakkan hartanya bagi mereka yang membutuhkan. Saya mohon maaf tidak sering, bukan memuji Bapak Mustaghfirin dan Bapak Ainun Ni'am ya. Ini ternyata, apalagi ini perlu saya sampaikan, apalagi di Bali juga luar biasa. Di Bali itu, makanya di Bali itu sering, bahkan setiap hari Jumat ya Pak Mustaghfirin ya, itu setiap hari Jumat itu servis gratis ganti oli. Makanya nanti kalau di sini Bapak-bapak semuanya kalau mau servis gratis ke Bali. Ini cara dakwah beliau sampai orang Bali itu heran. Bahkan bisa terlaksana saya hadir ini tidak tahu beliau yang iuran berdua itu. Nah, karena saya bilang dan saya sering ngomong. Ketika saya pernah diundang di satu provinsi itu ditanya, "Pak Ustadz, berapa bisyarahnya?" Kaget saya. Kenapa sih kalau ngundang orang itu harus pakai ongkos gitu loh? Sekarang ini Ustadz Kiai diundang pakai transaksi, jadi wajar umat ini makin kacau karena sudah merasa bayar. Ya kalau dikasih amplop ya nggak apa-apa. Tapi kalau minta, ini pernah terjadi Pak. Ketika saya di Bogor, saya mendampingi salah satu tokoh di sana. Ternyata di sana itu mengundang salah satu ustadz Pak ya. Ustadz yang kebetulan pernah muncul lah di media. Itu transaksinya jelas. Nggak tahu apa, yang saya yakin ya berprasangka baik sajalah. Itu bukan ustadznya, hanya sekretaris apa namanya, mungkin adminnya sajalah. Itu sampai ditawar kala itu 7 juta masih nggak mau kala itu. Saya itu agak geli dalam pikiran, dalam hati saya itu. Kalau ngundang ustadz saja sekarang harus transaksi, bagaimana umat ini bisa tersentuh hatinya? Ya akhirnya saya bilang saja, termasuk lewat Pak Masrurun kepada, biar disampaikan Pak Mustaghfirin dan Pak Ainun Ni'am, saya bilang apa, dan kepada siapapun, kalau ngundang saya paling gampang, asalkan mau cerita kayak begini saja apa adanya, yang penting kembalikan saya ke tempat tujuan. Nah, itu aja. Kalau ngundang saya dari Bali, kembalikan saya ke Bali, jangan suruh jalan saya pulang. Kan enak kan? Ya alhamdulillah, malah dinaikkan atas saya itu. Ya bersyukur, jadi saya nggak terlalu capek. Ini kan mudah-mudahan sekali lagi kita butuh. Jadi orang kaya di Islam itu perlu Pak. Di Islam itu perlu orang kaya. Jadi kenapa haji, kenapa ada kewajiban zakat? Karena memang kaya itu penting. Jadi jangan umat Islam itu harus ada acara sana kemari ngajukan proposal. Kadang kan ya Allah kesannya itu negatif. Kalau ada pengusaha-pengusaha seperti ini, insya Allah acara jadi jalan. Ini juga bagian dari al-infaqu minal iftiqar. Bukan cuma ngajak orang beramal, tapi kita bergerak untuk mengajak, memberikan contoh sehingga acara bisa terlaksana misalnya, atau orang itu bisa sekolah, atau yayasan bisa berdiri, atau masjid bisa dibangun. Dia berikan hartanya di jalan sana, insya Allah inilah ciri orang beriman. Sehingga wajar dulu kemudian kalau ngaji
Itu iman didefinisikan tasdiqu bil qalbi, taqriru bil lisan, wal af'alu bil jawahir atau wal af'alu bil arkan. Itu karena memang dibangun dari hadis ini. Pembenaran dalam hati, kemudian ucapannya baik sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang dia yakini, dan perbuatannya cocok dengan apa yang dia yakini. Ketika hatinya menyalahi, oh ya jangan menyakiti orang, dia tidak mau menyakiti, dan ucapan pun tidak suka menyakiti. Inilah yang penting dalam beragama. Para jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak di belakang yang sepuh-sepuh, nanti kalau ada yang tidak ngerti, insya Allah penerjemahnya sudah ada Pak ya. Saya itu pede saja diundang ke Jawa, apalagi Demak. Ketika saya datang ke Timur Tengah Selatan, daerah NTT, itu tadi saya cerita, masuk ke pedesaan, pedalaman, jalannya rusak. Sampai di tengah itu saya nanya, Pak gimana kabar? Celingo orang kayak begini nih. Setelah saya tanya, salah satu tokoh yang kebetulan teman saya, mohon maaf Pak Ustadz, dia tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali katanya. Jadi di daerah pedalaman sana betul-betul nggak bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Karena listrik nggak ada, TV nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada tontonan yang berbahasa Indonesia. Nah kalau ke Jawa ini saya pede saja, walaupun ke pelosok. Insya Allah di sini TV-nya bagus-bagus, HP-nya bagus-bagus. Makanya kalau bahasa sinetron aja ngerti, masa bahasa ngaji nggak ngerti? Pede aja pakai bahasa Indonesia Pak ya. Nggak ngerti nanti tanyakan aja yang ngundang itu. Yang ngundang tanyakan ya. Tapi insya Allah begitu kira-kira. Saya yakin ngerti. Saya kan sering kadang-kadang, apalagi ibu-ibu yang sepuh itu, kadang-kadang bengong saja ngeliat sinetron. Sempat saya ngeliat satu kampung masuk ke pinggiran, ada nenek-nenek masih ngeliat sinetron, khusyuk sekali saya lihat itu. Tapi giliran diajak ngomong bahasa Indonesia, nyaut memang, tapi jawabannya bahasa Jawa. Oh berarti ngerti bahasa Indonesia. Jadi yang saya sampaikan dari tadi insya Allah dia mengerti. Kenapa? Bahasa sinetron aja ngerti, apalagi bahasa ngaji. Yang kira-kira begitu Bu ya. Dan insya Allah begitu. Ini saya minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya salah sangka ini. Saya kira airnya memang seperti air aqua, ini kok ada kayak lumut-lumut, ternyata manis ini. Dapat pelajaran baru dari sini Pak. Artinya memang tidak usah ngelihat fisiknya, memang kita bisa tahu setelah tahu rasa itu. Ya bukan gimana. Sama lah seperti sekarang ini. Masa ustadznya cilik katanya. Dia masa ustadznya boleh cilik? Ya nggak apa-apa lah ustadz cilik. Mau dilihat bukan ciliknya. Ya, ibu-ibu jangan penasaran apanya, ini berat. Ya itu, saya betul-betul terjebak ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga menjadi hikmah buat kita. Ternyata hidup ini tidak usah menilai luarnya Pak. Saya punya cerita lucu, 2 kali saya diundang. Satu ketika pertama di daerah Bali, kebetulan daerah Bali itu waktu itu belum jarang saya kunjungi. Diundang, teman saya itu orangnya bersih, ganteng, putih, agak tinggi lagi. Nggak bisa bawa mobil. Waktu itu hujan, maunya bawa motor. Karena hujan pinjam mobil. Dikasih mobil sama teman, tapi teman saya suruh nyopir nggak bisa. Akhirnya saya nyopir sendiri Bu. Pas saya nyopir sampai di tujuan, teman saya disambut meriah. Karena memang wajahnya lebih meyakinkan. Saya dikasih serban begini dan banyak serban-serban saya kan dikasih kiai saya, dikasih guru-guru saya. Mungkin maksudnya nanti kalau ada pertanyaan gak bisa jawab, kasih yang ngasih serban ini pertanyaan itu. Mungkin gitu maksudnya. Makanya saya maju aja. Ini saya pakai bukan untuk bergaya, hanya percaya pada guru saya gitu aja.
Jadi saya mau itu karena pede sama guru saya, bukan pede sama diri saya. Diri saya nggak pede kadang-kadang itu. Ya waktu itu setelah disambut, teman saya bingung rupanya disambut. Saya pun senyum-senyum. Akhirnya karena teman saya mungkin masyarakat tahu kok kayak orang bingung, dia nanya, mana Ustadz Wayan? Itu. Ya walaupun terpaksa menghormati saya nggak apa-apalah. Itu yang pertama. Yang kedua, di Malang pernah. Di Malang itu saya diundang di daerah Wagir kalau tidak salah itu, ada Poncokusumo. Ada teman yang kebetulan bapaknya itu pengurus Pergunu di NTT, daerah Flores. Anaknya ditaruh di Pacet di Amanatul Ummah, dititipin ke saya. Orangnya padahal sudah hitam, keriting, ya saya sudah hitam memang, tapi lebih hitam dari saya. Dia kebetulan gak bisa bawa mobil juga. Ya karena nama mu'alaf apalagi Wayan, mungkin dalam pikirannya pasti orang ini gitu kan. Hitam orang itu. Jadi begitu sampai tujuan disambut juga dia. Oh ini Wayan, oh berarti standar wajah saya yang hitam-hitam begini gitu kira saya. Jadi memang identik kalau kiai itu disopirin, Pak. Padahal saya itu orang yang anti dijemput. Di Bali saya diundang cuman sekali saya mau dijemput. Padahal daerah saya. Di Malang saya diundang di mana-mana sekali saja mau dijemput. Kalau dijemput lagi saya nggak mau. Kenapa? Ya banyak pertimbangan pribadi lah. Kalau kiai-kiai besar silakan. Kiai cek kayak saya ini dijemput ini kan nanti bisa bikin sombong itu. Udahlah. Saya punya sepeda sampai pernah dikasihani saya. Gara-gara memang sepeda motor itu, ya malum sepeda motor 700.000. Uang saya standarnya begitu. Pengen beli sepeda motor bagus, tapi jatahnya segitu mampunya. Udah saya pakai aja yang penting hidup. Rupanya dikasihani orang. Karena orang itu kasihan, ketika saya di Malang dikasih ceritanya uang. Dan mohon maaf, saya itu paling tidak suka orang ngasih uang karena kasihan itu. Andainya saya punya uang kala itu lebih, saya beli yang lebih bagus. Tapi janganlah dikasihani begitu. Ya alhamdulillah karena sering pakai ngaji. Ya kemudian lakunya agak tinggi. Kalau tidak salah di atas 1. Karena sudah ada tambahan uang. Ini artinya apa? Artinya bahwa saya itu apa adanya kalau dalam urusan dakwah ini. Itu kenapa saya tidak mau di perkotaan dan saya sering mendatangi beberapa wilayah di Indonesia, dari Sulawesi daerah Toli-Toli, kemudian Kupang, NTT, Flores, Ngada dan seterusnya. Kemarin saya ke Papua, Merauke, Papua Selatan, Mapi. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya masih ada tujuan-tujuan provinsi lain dan itu saya datangi biaya sendiri, ngumpulin sendiri. Insya Allah tidak usah bayar mereka. Akhirnya masyarakat itu senang. Lah ya masyarakat pedalaman itu kalau ngundang kiai apalagi ngundang dari Jawa, ongkosnya saja kalau ke Papua kemarin saya ngabisin 10. Ke Papua kemarin ongkos saya saja PP itu 10 juta. Bayangkan kalau ngundang Kiai Abdul Aziz di sini tuh. Apa anda nganggarkan 50 juta itu? Belum nanti mobil sewa di sana selama dakwah. Belum lagi masuk ke rekening berapa. Ini kan. Tapi kalau kita datangi, alhamdulillah insya Allah senang. Kenapa saya ceritakan ini? Karena begini Pak. Ini kan cerita masalah rasa tadi. Jadi pelajaran hidup kita ini agar kita tidak punya sangkaan negatif terhadap orang, jangan biasakan melihat orang dari sisi luar. Terjebak. Saya punya teman di Malang hafiz Quran. Salah satu keturunan habaib. Masya Allah kalau jalan Pak. Jalan tuh pakai celana, bajunya agak kaosan, pakai topi biasa, ya bajunya sederhana, bukan baju bagus. Itu nggak nyangka kalau hafiz Quran. Kenapa dia lakukan itu? Saya tanya. Saya hanya ingin menikmati hidup, biar orang tidak menghargai saya karena keturunan dan sebagainya. Luar biasa.
Tapi dalam hal-hal begini ulama dulu hati-hati, maka ulama dulu tidak pernah mudah memaki orang lain, tidak pernah mudah benci kepada orang lain karena khawatir jangan-jangan yang pakaiannya seperti itu, tampilannya seperti itu, kelihatannya kerjaannya mungkin mungut barang bekas, bisa jadi lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Begitulah prinsip ulama dulu. Nah, kebalikan. Sekarang itu yang dihormati kalau sudah serbanan bagus, pakai entah topinya pakai apa begitu, turun dari mobil mewah. Makanya ciri-ciri akhir zaman itu salah satunya adalah orang ketika menghormati harta di atas ilmu. Sekarang kalau ada orang kaya bawa mobil harganya miliaran, datang itu pura-pura kenal dia, pura-pura kenal, saking kepingin dekat, tujuannya dapat percikannya. Nanti kalau ada kiai di sampingnya pakai sepeda ontel, itu pasti yang kaya tadi itu yang disamperin. Ya itu sudah wajar, itu udah rumus yang lama itu. Tapi insya Allah di Demak tidak ada. Kira-kira begitu, kita suzon. Dan memang ini ada dalam hadis-hadis itu tidak jarang. Kemudian diceritakan betapa memang orang lebih mencintai dan menghargai orang yang punya harta daripada punya ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu ditanamkan pada diri kita untuk meneladani ulama-ulama dulu. Tidak cukup hanya dengan bagaimana melakukan amalia-amalia yang sifatnya secara luar atau zahir saja. Ada amalia-amalia yang harus ditiru, yang salah satunya adalah perilaku yang baik itu. Tadi disebutkan sabar. Sabar itu tidak bisa dilihat. Sabar itu amalia hati. Sabar itu amalan hati. Maka kalau hati ini buta, hati ini sudah ada penyakit, hati ini sudah tidak lagi peduli, disinilah hati itu lama kelamaan seperti orang yang tidak lagi hidup. Dia seperti mayit yang sedang berjalan. Kenapa kok seperti mayit yang sedang berjalan? Karena Nabi pernah menyatakan begini, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyil mayit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Tuhannya dibanding dengan orang yang tidak ingat kepada Tuhannya, itu seperti antara orang hidup dengan orang mati. Jadi kalau ada orang fisiknya sehat, badannya kekar, tapi hatinya tidak pernah ingat kepada Allah, sholatnya nggak pernah, hidupnya hanyalah senang-senang, ya mungkin saja itu masih sedang jalan mayitnya, mudah-mudahan hidup. Tapi ada orang yang tua, sepuh, selalu ke masjid, ya memang sih mereka datang ke masjid mungkin karena faktor usia, iya. Karena orang tua itu kan satu pikirannya Pak, mohon maaf ya, tinggal jatahnya sudah tanggal berapa hari lagi, kan begitu aja sebenarnya. Dan dia ingat kepada Allah, dan ini lebih hidup. Ya walaupun karena tuanya, tapi kan ingat Allah. Karena katanya Kiai Tolha itu ketika saya ngaji, ciri-ciri orang husnul khotimah semakin tua semakin ingat kepada Allah. Jangan dibalik, makin tua malah makin jauh dari musola. Ketika rumahnya dekat masjid, aduh kok bising sekali, nak pindahkan rumah yang agak nyaman jauh dari masjid. Nah ini hati-hati ini, bukannya malah memanfaatkan masjid, malah jauh dari masjid. Nah ini kan ciri-ciri. Inilah yang penting ditiru. Sabar itu adalah amalia hati. Amalia hati yang sifatnya dalam, tidak bisa dilihat secara kasat mata, inilah yang membedakan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Semakin hidup hatinya, maka semakin peduli kepada orang lain. Semakin hidup hatinya, maka semakin baik kepada orang lain. Semakin hidup hatinya, maka semakin melihat kebaikan orang di atas kejelekannya. Artinya apa? Dia tidak pernah melihat kejelekannya kecuali kebaikan yang ada pada orang lain. Dia tahu bahwa melihat kejelekan saudaranya itu bisa menghilangkan amaliah-amaliahnya, bisa menghilangkan amalan-amalan baiknya. Maka itu kenapa ada orang bangkrut di akhirat nanti. Bukan cuma dunia, di dunia ada orang bangkrut, di akhirat juga ada orang bangkrut. Haji, puasa, zakat, sholat, mau masuk surga, tinggal selangkah mau masuk surga, tidak jadi masuk surga gara-gara ada tetangganya yang disakiti, ada orang lain yang disiksa tanpa sebab,
akhirnya pahalanya diberikan, sampai orang yang disakiti itu masih tersisa, dosanya diberikan kepada orang tadi. Orang tadi ahli ibadah ini nggak jadi masuk surga. Karena apa? Karena masih mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan orang lain. Na'udzubillah. Dan wajar pula kemudian ulama, bahkan ada satu hadis menyatakan, orang yang hati-hati beramal, dia akan jaga amalia-amalia yang bisa merusak amalan itu. Apa salah satunya? Al-istighalu bi'uyubil khalq, terlalu sibuk dengan kejelekan orang lain. Jadi Bapak, Ibu, para jamaah yang hadir pada malam hari ini, kita ini kan sudah duduk di majelis ilmu. Sudah khusyuk kelihatannya khusyuk. Karena saya nggak tahu, saya yakin yang duduk di majelis ini insya Allah pahalanya nggak ada yang sama. Saya yakin itu. Ada yang duduk pura-pura khusyuk begini memperhatikan, tapi bayangannya di rumah itu ada. Yang muda-muda mungkin kelihatannya khusyuk tapi mikir, aduh WA saya sudah dibalas apa belum? Ya ada, ini gitu ya. Jadi macam-macam lah kelompok manusia ini. Iya, makanya banyak yang khusyuk juga itu. Ya macam-macam lah. Jadi memang tipikal itu beda, makanya pahala juga beda. Anggap saja pahalanya sama. Karena duduk di majelis ilmu. La yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi al-hitanu fil ma. Semua makhluk Allah yang di langit dan di bumi itu mendoakan, sampai ikan-ikan di laut juga mendoakan agar orang itu diberi ampunan. Itu saking mulianya orang belajar, saking mulianya orang mendengarkan kajian-kajian keilmuan biar tahu. Saking mulianya tadi, lantas dalam perbuatannya masih sibuk dengan kejelekan orang lain. Ingat, sibuk dengan kejelekan orang lain, insya Allah pahala ini pindah kepada orang tadi. Maka hati-hati. Boleh rajin sholat, boleh rajin puasa sunnah, boleh pula rajin ngaji, tapi tolong diamalkan, jangan sibuk dengan kejelekan orang lain. Yang menyebabkan umat Islam ini pecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil karena sibuk dengan kejelekan orang lain. Betul apa tidak? Ini yang samar-samar bilang betul, biasanya memang sering kayak begitu mungkin. Apa contohnya sibuk dengan kejelekan orang? Gara-gara telat bayar hutang sama tetangganya. Oh, si Anu punya uang padahal, tapi kok enggak mau bayar ya? Sudahlah, biarkan saja, ngapain ngurusin. Tapi ibu-ibu jangan tersinggung ya. Karena biasanya ibu-ibu sering di rumah. Ketika rumah kosong, tetangganya juga rumahnya kosong, bertetanggalah dia. Duduk di teras rumah, tadinya ngomongnya serius. Oh iya ya, suami saya kerja insya Allah mungkin nanti akan untuk biaya SPP anak-anak kita. Oh iya, sama, suami saya mungkin bulan depan gajian. Ini serius awalnya ini. Ketika pembicaraan sudah habis, oh iya, daripada si Anu itu suaminya itu uangnya dihabisin terus, hilang. Janganlah, jangan ditambah-tambah. Sudah apa yang menjadi pembicaraan itu saja dibicarakan, jangan nyerempet keluar. Tapi di sini nggak ada. Maksudnya nggak ada satu, mungkin banyak. Ya inilah yang paling penting. Dan ini salah satu juga apa yang disampaikan tadi profil beliau. Maka haul yang dilaksanakan setiap tahun ini bagaimana bisa menyatukan umat dengan cara berprasangka baik kepada saudara kita yang lain. Ulama dulu itu tujuannya adalah menyatukan umat. Tidak ada ulama satu pun di negeri ini yang ingin memecah belah umat. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah saatnya meniru salah satu prinsip beliau, yaitu ayo kita bersatu, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghina, jangan saling menyakiti. Yang mestinya harus saling merasakan, satu menderita kita juga ikut merasakan menderita. Dan inilah hadis Nabi yang dikatakan bahwa seorang mukmin itu seperti bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Itu berislam. Itu katanya Pak Wayan. Ya, itu ngutip dari hadis. Insya Allah sumbernya jelas. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Ini saya sudah 1 jam lebih ini. Ya, kalau memang nanti insya Allah jangan dilanjut terus. Ini kayak saya diundang Pak ya, bukan dikontrak ya.
Kalau dikontrak nggak apa-apa. Sampai pagi siap saya ngomong sendiri. Karena ini diundang, ya namanya diundang kan seikhlas saya kan. Kalau kurangan nanti terserahlah, kita diskusi di luar ini. Ya mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya minta karena ini haul, ini kan memperingati tokoh sekaligus panutan kita, Kiai Haji Abdul Mu'ti. Tentu khususnya bagi para generasi penerus atau keluarga besar beliau dan umumnya jamaah yang hadir, minimal bisa meniru bagian kecil dari apa yang telah beliau catat dalam sejarah ini. Kiai saya namanya Kiai Haji Samsul Ma'arif Musa di Ketapang, Banyuwangi. Beliau berpesan begini. Tadi mungkin sempat saya ngobrol dengan Pak Mustaghfirin. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Tapi karomah itu hadir ketika ada amalan satu saja istiqomah. Di luar amalan yang wajib. Sholat itu wajib. Setiap subuh sholat kok tidak dapat karomah, ya karena wajib. Satu saja amalan istiqomah. Misalkan baca selawat habis sholat, tapi istiqomah. Karena ini juga salah satu amalan beliau yang tadi tercatat, bagaimana berdakwah dengan ilmu hikmah, dengan kesabaran, telaten. Itu terlalu banyak, dan itu mungkin amalan beliau istiqomah. Ketika dimaki beliau masih bisa senyum, mungkin senyum istiqomah beliau, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sejak menjadi catatan sejarah bagi generasi berikutnya, beliau adalah orang alim, orang yang luar biasa, orang yang memang memberikan manfaat serta sejarah di desa ini. Kita tiru bagian kecilnya secara istiqomah saja. Insya Allah kalau sudah istiqomah, yakin akan datang di sana karomah. Maka disebutlah al-istiqamah khairum min alfi karamah, karena satu perbuatan istiqomah mampu menghadirkan ribuan karomah. Kata kiai saya, jangan dipelajari karomah itu, dia akan datang di saat tertentu ketika kalian istiqomah satu saja. Misalnya habis sholat rutin baca Quran 3 ayat saja istiqomah. Istiqomah tapi insya Allah karomah itu akan datang. Apa bentuknya? Wallahu alam. Tapi yang jelas perbuatan istiqomah itu sangat sulit. Maka dari itu saya ingin mengajak di akhir ini, silakan lagi cari sejarah beliau lebih detail. Kemudian amalkan satu. Amalkan satu secara istiqomah. Tidak usah besar-besar, tidak usah banyak-banyak. Insya Allah yakin itu akan menjadi kebaikan buat diri kita dan bahkan keluarga kita. Inilah yang ingin saya sampaikan. Dan di akhir nanti, di akhir sekarang yang mimpin doa mungkin ada Pak Yai dari Ranting NU ada. Biar sesepuhnya sajalah yang mimpin doa. Kalau saya mimpin doa terlalu sepuh kelihatannya, padahal usia saya itu baru kepala 3,5-4 itu. Ya, silakan. Mungkin siapa yang mimpin doa? Iya, Pak Yai, silakan. Saya akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada salah, tidak bermaksud menyinggung. Termasuk Bapak Dewan yang luar biasa, saya lihat motivasinya. Mudah-mudahan menghadiri masyarakat di sini. Ini salah satu contoh pemimpin kita yang tepat janji. Yang mudah-mudahan beliau istiqomah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Sallallahu alaihi Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Assalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu lissahabat rasul ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin.
حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خاتمنا يا سلمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي قلب القوة وتنفي الكروب والحوائج وتنال برغائب حسن الخواتيم واستغفر الله وحسن الكريم وعلى آله وصحبه في كل وقت ونواسم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأهوال وتقضينا بها الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات بلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتقصنا في عبادك الصالحين في دنيانا وآخرنا وعلى آله وصحبه اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة وحب الله وحب من حبه ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا لنا الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.